Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, gue hari ini mau ngebahas kasus soal Harley Davidson sama TNI ya. Gue sebenarnya nggak mau ngebahas nggak mau ngebahas siapa yang benar, siapa yang salah di kasus ini gitu. Karena durasi detiknya tuh terlalu cepat gitu, 30 detik. Dan juga udah ditahan sih ya yang dari anggota anggota Harley-nya gitu. Ya gue nggak tahu lah kejadiannya kayak gimana, jadi gue nggak mau terlalu bahas dalam karena menurut gue tuh durasinya terlalu cepat, 30 detik buat ngambil kesimpulan tuh ntar salah ngambil kesimpulan lagi. Gue mau ngebahas soal impact-nya gitu bro. Jadi seperti yang kalian udah tahu, pengendara motor khususnya pengendara moge itu udah udah jadi sorotan masyarakat banget bro. Banyak banget gitu kasusnya pengendara moge yang dicap arogan. Contohnya kayak kemarin gitu, yang kasus Harley sama TNI ini. Nah, gua nggak tahu lah ya gimana kejadiannya tuh bisa sampai kayak gitu. Walaupun rata-rata pengguna motor itu bukan moge bro ya, tapi dicapnya sudah jelek. Contohnya kayak kalian pakai motor 150 cc yang jelas-jelas atau 250 lah, yang jelas-jelas notabene bukan moge, tapi udah dicap arogan gitu. Karena masyarakat tuh awam bro, nggak bisa bedain mana motor fairing, mana motor gede. Ya kayak motor bison aja udah disangkanya moge kan, kalau kayak orang-orang awam gitu. Ya gua ngomong bukan ngebahas kita sebagai bikers ya. Kalau sebagai bikers ya paham lah motor-motor, tapi kan kalau sebagai orang awam gitu, masyarakat mana paham gitu. Nah jadi gimana ya, yang mau gue bahas apa sebenarnya ya? Ya udah, intinya setiap ada kasus gitu di dunia permotoran pasti ada impactnya gitu. Nah contohnya seperti yang video ini. Izin mas, kita dari Laskar Merah Putih ini terkait permasalahan yang terjadi kemarin itu. Bukan Harley bang, bukan Harley. Ya jadi mas dari mana ini? Dari saya maju dulu ya. Oh iya maju, maju dulu. Usul dari Jakarta, ada yang di Padang, ada yang di Jakarta. Oh, berapa orang kemarin? Saya berdua doang. Berdua? Iya. Tahu kejadian kemarin? Yang mana? Yang moge? Moge yang sama kota. Enggak, saya tanya, tahu kejadian kemarin enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ada informasi? Enggak. Dari nginep di Bukit Tinggi nginep? Di mana? Nah, kalian bisa lihat kan udah mulai ada sweeping ormas gitu, bro. Udah ada mulai sweeping ormas ke yang motor mirip Harley. Itu kan mereka masyarakat awam, bro, nggak tahu kalau itu bukan Harley. Itu kalau nggak salah ini deh, apa sih Pentagon? Apa sih merek motornya gue lupa. Nah, gitu, bro, kan kocak. Jadi yang ribut siapa, yang kena sweeping siapa, dan yang jadi aksi sweepingnya juga bukan dari pihak TNI gitu kan, lucu jadinya. Ya jadi kisruh semuanya gitu gara-gara beberapa case gitu loh, beberapa kejadian. Sebenarnya banyak banget kejadian yang non moge dengan masyarakat gitu, karena tuh masyarakat udah pada jenuh bro sama pengguna motor gitu. Ya gue nggak munafik, gue mungkin salah satu tipikal bikers yang masih belum bener lah gitu, masih belum bener, masih suka speeding. Tapi ya gue mencoba buat speeding itu bener-bener nggak ganggu orang bro. Gue speeding mencoba ya jalanan bener-bener kosong. Pada saat itu jalanan bener-bener kosong, even itu salah, setidaknya gue tidak ugal-ugalan gitu di jalan. Kayak misalnya gue speeding lagi jalan kayak gini maksain diri, atau mau show off willy lagi jalan kayak gini kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya mencoba gimana ya, mencoba bener lah gitu. Walaupun kita belum bisa bener, setidaknya mencoba bener lah, karena kasihan gitu bro, kasihan impactnya itu kalau ada pengguna motor yang bermasalah dengan pejalan kaki, kayak dengan pemobil, dengan pesepeda, itu yang rusak tuh citra bikers gitu, citra orang lain gitu. Jadi susah bro gitu. Di dunia permotoran tuh kalau bisa ya sama-sama legowo aja lah di jalan.
Ini juga gue lihat kan yang case terakhir ini udah pada om-om semua ya, umurnya tuh jauh di atas gua cek di internet, ternyata salah satunya udah ada yang umur 48 tahun apa 45 tahun, 2 kali lipat umur gua bro. Ya udah bukan saatnya berantem lah atau gimana kalau menurut gua. Ya gua nggak tahu juga sih kondisi di sana gimana ya, tapi kalau menurut sudut pandang gua sebagai orang yang nggak ada di lapangan, ya nggak usah lah ribut-ribut gitu. Umur udah mau kepala 5 kok masih kayak gitu. Ya gue nggak munafik ya, nanti suatu saat gue juga mungkin berantem gitu di jalan gara-gara udah keadaan terpaksa gitu. Ya tapi kalau keadaan terpaksa gitu, kalau kita udah self defense atau memang udah bener-bener danger gitu, kita harus ngelawan. Tapi kalau kayak misalnya adu debat, adu bacot, gue diajakin ribut, ya gue sebisa mungkin nolak lah. Mikir bro, gue udah punya anak 2 ya kan, udah punya anak 2, gue udah punya tanggungan. Kalau gue menang juga nggak dapat apa-apa, kalau gue kalah dapat malu ya kan. Kalaupun menang bro, kalaupun menang nih berantem di jalan ya, lu bisa kapan-kapan tuh nggak selamat juga di situ, lu ditungguin gitu sama tuh orang gitu ya kan. Kalau gue sih mikirnya mencoba mikir panjang lah, udah nggak kayak dulu lagi lah, udah capek lah. Kalau dulu lihat-lihatan gitu sama orang, adu mata, bisa berhenti gue, bisa nanya kenapa lihat-lihat gitu. Karena ya memang ya sebenarnya bukan dari umur sih ya, pendewasaan diri, tapi memang ya memang faktor lah, banyak faktor lah buat kita jadi dewasa gitu, atau tuntutan gitu ya kan. Kalau gue bukannya bilang gue so dewasa apa gimana atau gue dewasa, tapi setidaknya gue merasa gue udah berubah gitu, berubah jadi orang lebih baik gitu ya kan. Kalau nggak perlu-perlu amat ya nggak usah lah berantem gitu. Capek bro, sumpah capek, berantem tuh capek banget asli. Kalau dibilang gue dulu bandel banget bro, di jalan gue ribut mulu, SMA tawuran mulu, tapi ikut doang sih, nggak pernah ngebacok orang. Karena gue emang penakut gitu kalau seandainya rame-rame pakai barang. Tapi kalau satu lawan satu ya ayolah gitu, sabar aja lah gitu. Kalau gue belajar motor itu dari Vespa bro, dari dunia pervespaan gitu, dimana ya orang-orangnya bukan Vespa Matic ya, Vespa klasik, Vespa tua. Jadi gue belajar di situ, ketemu senior gue. Waktu itu gue masih kuliah awal-awal lah, mainnya tuh udah sama bapak-bapak gitu. Mungkin Vespa klasik tuh dicapnya sama warga apa ya, motor murah gitu. Padahal kalau kalian tahu ya, harga-harga Vespa yang masih ori, yang masih rapi, masih lengkap, BPKB, surat-suratnya itu tuh udah banyak yang mau ditukar sama mobil-mobil keren bro. Ada VBB apa VBB ya? Ngomongnya itu Vespa tahun tua, ditukar dong sama Range Rover Evoque, ditawarin Range Rover Evoque pak, nggak mau, gokil. Vespanya nggak mau, keren banget kan. Nah gitu, jadi gue ngebaur sama komunitas Vespa zaman dulu. Udah sempat touring tipis lah ke Bandung, ke Puncak sama mereka gitu ya kan. Diajarin deh kalau di jalan kamu nggak usah ngeraung gitu gasnya. Jadi gua dulu kan pakai blok ini bro, udah naik blok gitu, pakai punya apa sih, PX 2020 ukuran ininya, ukuran karbunya. Jadi emang kenceng gitu. Gua ini bro masih arogan gitu ya kan. Astagfirullahaladzim, main HP bapak. Ya jadi intinya soal Vespa tadi, gue di komunitas Vespa tersebut tuh banyak banget dapat pelajaran lah ya. Mulai dari cara berkendara yang benar, gimana solidaritas tuh seperti apa gitu ya kan. Bener-bener diajarin lah semuanya. Nah sampai akhirnya gue mulai main motor yang lain tuh. Gue mulai main motor Jupiter MX, Fiction, sampai sekarang R25 dan Aerox. Emang udah banyak komunitas yang gue dapet ya bro ya. Tapi gue tuh gak pernah dapet komunitas yang sesolid komunitas Vespa. Ya oke, mungkin segitu aja video dari gue. Untuk kesimpulannya ya, semoga nanti kedepannya makin minim kekeosan lah di dunia permotoran gitu. Karena kasihan gitu buat teman-teman yang pingin cuma nongkrong atau ya pingin cuma sekedar nongkrong lah sama teman-teman motoran yang lain, tapi terganggu gitu karena adanya beberapa oknum yang bikin nama bikers tuh jelek gitu. Ya gue nggak menyalahkan si pengendara Harley atau si pihak TNI-nya gitu loh, tapi buat semuanya sih ya namanya juga di jalan bro, semuanya bisa kejadian ya kan.
Ya udah, mungkin segitu aja video dari gua. Kalau gua seandainya ada kesalahan dalam pengucapan gua, mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.